Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Desianus Patialo yang berasal dari Samarinda, yang memiliki permasalahan mengenai jual beli tanah yang dilakukan oleh ayah mertuanya. Jadi di tahun 1988 ayah mertuanya ini membeli sebidang tanah berukuran 30 kali 40 di kota Bontang pada kakak kandungnya sendiri, atau kakak kandungnya ini juga adalah almarhum. Nah, kemudian di tahun 99 ini si penjual kemudian menjual kembali tanah tersebut kepada pihak lain secara diam-diam dengan ukuran tanah 15 kali 40 meter, mengakibatkan tanah dari ayah mertuanya ini berkurang 20 kali 40. Jadi dari 30 kali 40 menjadi 20 kali 40. Nah, karena takut terjadinya keributan pada saat itu, maka masalah dianggap selesai. Dan di tahun 2015 ternyata ayah mertuanya ini atau yang si pemilik dari tanah yang dibeli di tahun 88 ini telah meninggal dunia. Nah, di tahun 2019 kemudian mereka bertemu. Saya nggak tahu ya ini siapa yang bertemu, apakah memang ahli waris dari ayah mertuanya ini atau bagaimana. Bertemu kemudian dihadiri oleh penjual. Di sini juga dikatakan penjualnya sudah almarhum. Pak Desianus tidak menjelaskan almarhum ini meninggalnya di tahun berapa. Di situ yang hadir adalah 1 orang anak penjual, 2 orang menantu, 1 tetangga untuk kepastian batas-batas tanah dengan ukuran 20 kali 40. Nah, di tahun 2020 ternyata pembeli tanah yang berukuran 15 kali 40 yang kemudian membangun fondasi batas tanah memasuki area tanah kami sedalam 8 meter. Nah, Pak Desianus ini mungkin di sini maksudnya adalah ahli waris ya. Ahli waris kemudian memberi teguran, tetapi sang penyerobot tersebut bersikeras bahwa fondasi tersebut berdiri di atas tanahnya. Nah, surat yang dimiliki oleh Pak Desianus sebagai, saya asumsikan sebagai ahli waris, adalah surat keterangan penggarapan tanah tahun 88 dengan kwitansi pembelian. Sedangkan pihak lawan memiliki surat tanah dari kelurahan yang diterbitkan tahun 1999. Kami mohon saran dari Ibu, apakah ada kemungkinan bukti yang akan kami sampaikan kelak apabila sampai ke pengadilan dapat meyakinkan hakim. Oke, karena di sini Pak Desianus menyatakan bahwa ada surat keterangan tanah dari kepala desa di tahun 1988, maka pada saat ini saya menyarankan agar Pak Desianus dan juga ahli waris lainnya itu mempersiapkan bukti-bukti yang memang jauh lebih meyakinkan hakim gitu ya. Nah, salah satu yang penting adalah pada saat ini ahli waris harus bersepakat untuk meminta surat keterangan tanah atau surat keterangan pendaftaran tanah di kelurahan atau di kepala desa ya, yang menyatakan atau kemudian nanti kepala desa akan membuka buku tanah yang di sana akan ada riwayat tanah, apakah memang tanah itu kemudian pernah dilakukan transaksi jual beli atau tidak. Nah, apabila memang ada, maka kalian bisa meminta atau bisa meminta kepala desa mengeluarkan surat keterangan pendaftaran tanah terkait dengan tanah yang sudah dimiliki tersebut. Nah, saya juga tidak melihat atau tidak membaca dengan jelas di sini ya, apakah memang kemudian Pak Desianus ini berdiri sebagai menantu yang kemudian diberikan surat kuasa dari para ahli waris atau tidak. Karena sebenarnya yang menjadi ahli waris dari mertua adalah anak-anak kandung gitu ya. Jadi kalau memang ada anak-anak kandung, jauh lebih baik anak-anak kandunglah yang kemudian mengurusnya sebagai ahli waris yang sah. Jadi hal pertama yang mereka harus lakukan adalah mereka membuat surat keterangan waris di kelurahan yang menyatakan di sana berapa banyak ahli warisnya, nama-nama ahli waris akan tercantum di sana. Dan kemudian nanti akan ditandatangani oleh lurah dan juga camat dan para ahli waris. Nah, dari situ, dari surat keterangan ahli waris inilah yang kemudian baru bisa mengurus tanah-tanah yang ada, tanah-tanah milik dari orang tua mereka, baik ayah maupun ibu. Salah satunya tanah yang kemudian menjadi permasalahan ini. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari syarat sah jual beli tanah, sebenarnya kan tanah yang bersertifikat atau tidak bersertifikat pun harus dilakukan di hadapan PPAT gitu ya, pejabat pembuat akta tanah. Kalau memang tidak ada notaris, maka PPAT sementara yang ditunjuk adalah kepala desa atau camat ya. Jadi camatlah yang kemudian memiliki peran di sini untuk melakukan jual beli dengan antara penjual dan juga antara si pembeli. Nah, kalau ditanya lagi apakah memang ada kemungkinan bukti yang disampaikan ini, kwitansi pembelian dan juga surat keterangan tanah dari tahun 1988 ini menjadi bukti yang kuat, saya bisa mengatakan bahwa bukti tersebut
tidak cukup kuat dan tidak bisa dipakai untuk meyakinkan hakim terkait dari kepemilikan tanah tersebut. Jadi pada saat ini justru sebenarnya Pak Desianus dalam hal ini mewakili ahli waris, cobalah untuk bernegosiasi dengan ahli waris dari penjual, karena di sini kan penjual juga sudah almarhum. Jadi yang berperan nantinya adalah ahli waris dari si penjual. Nah, cobalah untuk bertemu dengan ahli waris dari si penjual ini dan kemudian mengurus jual beli yang sebenarnya atau yang resmi di hadapan PPAT, kemudian meminta surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan tidak bersengketa, dan kemudian mengurus sertifikat hak milik di Badan Pertanahan Nasional. Nah, ketika sudah mengurus di Badan Pertanahan Nasional, dari BPN ini akan mengutus petugas untuk kemudian mengukur tanah tersebut dan kemudian menerbitkan surat sertifikat hak milik. Nah, sertifikat hak milik inilah yang kemudian bisa menjadi pegangan yang kuat bagi para ahli waris untuk memperjuangkan hak tanahnya ini di pengadilan. Kalau Anda mengatakan bahwa ada penyerobotan tanah dengan kekuatan atau dengan pembuktian surat-surat yang tidak terlalu jelas, kalau menurut saya pada saat ini dan juga tidak kuat, maka sangat mungkin Anda juga tidak bisa memperoleh kemenangan, karena untuk meyakinkan hakim tidak bisa hanya dengan histori atau sejarah, tetapi juga butuh surat-surat yang jelas, bukti-bukti yang kuat, dalam hal ini sertifikat hak milik kalau memang bisa untuk dilakukan pembuatan sertifikat, atau juga surat keterangan pendaftaran tanah, kwitansi pembelian, dan kemudian mungkin bisa dibuatkan surat kesepakatan dengan ahli waris dari si penjual gitu ya. Dalam hal ini ahli waris ini yang mewakili penjual secara sah untuk menyatakan bahwa memang benar terjadi pembelian di tahun 1988, tanah seluas berapa gitu ya, yang kemudian dipatok oleh seluruh pihak dan sudah ada saksinya gitu ya, yang kemudian saksi-saksi inilah yang bisa dibawa ke pengadilan negeri nantinya untuk menjadi saksi dan meyakinkan majelis hakim apabila memang ini menjadi satu persoalan atau permasalahan yang diajukan oleh si penyerobot tanah, seperti istilah yang tadi saya pakai gitu ya, dari yang Pak Desianus Patialo tuliskan. Di sini saya ingin kembali menjelaskan kepada Anda bahwa apabila memang ingin masuk ke pengadilan negeri, persiapkanlah bukti-bukti surat dengan baik dan dengan jelas. Anda tidak bisa, apabila memang Anda tidak bisa menggunakan jasa pengacara di pengadilan negeri, kalian bisa berkonsultasi dengan pengacara untuk kemudian membantu kalian menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Bagi saya pada saat itu biayanya mungkin jauh lebih murah daripada kalian menggunakan jasa pengacara untuk hadir dan sidang di pengadilan negeri. Apabila memang kalian tidak memiliki uang untuk hire atau memakai jasa pengacara di pengadilan negeri, maka saya sarankan untuk Anda menggunakan jasa pengacara dalam hal ini untuk konsultasi. Jadi pengacara ini akan membantu kalian menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat kalian melakukan persidangan. Karena kalau kalian bertanya kepada saya pada saat ini mengenai hal-hal tersebut, saya tidak bisa menjelaskan dengan detail, dengan gamblang begitu ya, karena memang terkait keterbatasan waktu. Tetapi saya yakin bahwa apabila memang Anda ingin memperjuangkan hak Anda, maka lakukan dengan cara yang benar. Yang pertama, memastikan legalitas tanah tersebut. Legalitas tanah ini sangat penting. Kalian bisa meminta surat keterangan pendaftaran riwayat tanah, dan kemudian kalian juga bisa meminta surat tidak pernah bersengketa gitu ya. Dan yang berikutnya, kalau memang kalian punya uang, kalian punya waktu, kalian bisa menguruskan surat sertifikat hak milik di BPN sehingga legalitasnya itu jauh lebih kuat daripada yang ada sekarang. Kalau kalian bertengkar atau kalian mempermasalahkan tanah yang pada saat ini secara legalitas hukum kalian juga tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat untuk meyakinkan majelis hakim, bagi saya perjuangan kalian akan sia-sia. Sehingga kalau menurut saya kalian coba untuk fokus dengan tanah yang masih ada ini, kalian coba untuk selamatkan. Jadi kalau memang tanah ini masih ada dan kemudian ahli waris dari si penjual ini mengakui, meyakini dan setuju gitu ya bahwa memang terjadi pembelian, maka segera lakukan balik nama atau membuat sertifikat hak milik atas nama ahli waris dari si pembeli gitu ya. Sehingga kemudian ketika memang si penyerobot tanah yang tadi dikatakan oleh Bapak tadi ini melakukan permasalahan, maka pada saat sidang di pengadilan negeri kalian sudah memiliki legalitas hukum yang sangat kuat dan kalian bisa memperjuangkan sisa tanah yang masih ada sekarang ini. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang baik dan memberikan pencerahan bagi kalian yang mungkin juga mengalami permasalahan yang sama. Jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe, like, komen, serta bagikan video
video ini kepada orang lain yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.